Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video demonstrasi kontekstual modul 3.1. Perkenalkan, saya Khomsatul Fadilah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Malang, yang didampingi oleh Ibu Retna Irawati sebagai fasilitator dan Ibu Agnes Yuni Puji Astuti sebagai pengajar praktik. Berikut konten video. 1. Pengenalan dan pendahuluan. 2. Wawancara kepala sekolah. 3. Analisis dan refleksi. Pendidikan adalah sebuah seni untuk menciptakan manusia menjadi beretika. Pengambilan keputusan bagi pemimpin. Pengambilan keputusan di sekolah terkadang menghadapi sebuah dilema. Dilema etika adalah tantangan berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu yang sering dihadapi dalam mengambil keputusan. Untuk mengatasi dilema etika, maka diperlukannya 4 paradigma dilema etika, yaitu 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Keputusan yang diambil di sekolah harus sesuai dengan etika, namun etika sendiri tentunya bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi, dan tidak ada aturan baku yang berlaku. Untuk menunjang pengambilan keputusan, maka diperlukannya 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Panduan dalam pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi atau identifikasi prinsip mana yang digunakan dari 3 prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan merefleksikan ketika keputusan sudah diambil. Berikut video wawancara 3 kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khomsatul Fadilah, CTT dari SMA Negeri 3 Malang, angkatan 7 Ibu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk kami melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Ibu, untuk efisiensi waktu wawancara kita mulai Ibu. Baik Ibu, untuk wawancara kita mulai nggih. Selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu bagaimana Ibu? Nggih. Tentunya kalau dilema etika itu kan sebuah keputusan yang sulit ya, keputusan besar yang harus diambil. Biasanya ada 2 sama benarnya, tapi kita harus memutuskan mana yang menjadi skala prioritas. Nah, itu yang agak sulit. Yang kedua ada juga yang namanya pertentangan, itu nampak benar dan salah. Nah, kalau benar dan salah itu mudah. Nah, biasanya kalau yang dua-dua sama benarnya itu dilema etika ya, misalnya seperti ini. Antara saya dengan atasan tentunya ada loyalitas ya. Nah, ketika kita sedang melaksanakan tugas ya, misalnya saya harus mengadakan rapat dinas. Tiba-tiba secara mendadak ya, atasan menghendaki kita untuk
hadir. Nah, tentunya kita juga harus melihat urgensi dari pemanggilan dari atasan itu apa, sehingga kita juga harus bisa memilah. Nah, ketika yang rapat dinas ini tingkat kepentingannya seperti apa? Kalau ini tidak dilaksanakan, misalnya harus ditunda, itu nanti akan membawa dampak yang kurang baik, ya. Maka kita harus bisa pandai menyampaikan kepada atasan, ya. Misalnya kita melihat ternyata yang dari analisis itu yang penting dan penting itu yang berada di sekolah, ya. Jadi kita harus bisa mengkomunikasikan dengan baik, tapi tetap kita akan hadir di sana. Seperti itu. Itu yang biasanya agak sulit, ya. Ya. Yang kedua, ketika harus membuat kebijakan, dalam arti misalnya ada seorang guru yang sakit, ya, sakitnya agak lama, ya. Tentunya kalau secara moral kita itu mesti ada permisif, ya, kasihan. Tapi secara regulasi bahwa aturan ASN, nah, tentunya ini juga hal yang sulit. Tentunya kita juga harus ada kebijakan tetapi tidak menyalahi aturan. Apa yang harus kita lakukan? Sehingga kalau sakit mungkin ada tenggang berapa kali, misalnya mengajukan cuti sakit, ya. Nah, kalau itu dari aturan tidak bisa terus menerus, ya, maka ya kita kembalikan ke aturan. Maka harus cuti sakit, yang memang kalau cuti sakit yang agak panjang itu konsekuensinya ada di tunjangan. Nah, ini juga hal yang berat, ya, kadang itu. Sehingga terkadang ya ada kebijakan sehingga guru tersebut tidak sampai kehilangan untuk tunjangannya. Itu yang agak berat secara sisi moral, di sisi aturan. Kalau antara benar salah, ya, itu juga sebetulnya agak sulit, ya, tetapi di lapangan itu terkadang menjadi sulit. Misalnya ketika kita mengisi perilaku di SKP. Perilaku di SKP 1 kita tuliskan tidak 100%. Tulisannya itu menjadi belum memenuhi, ya, kurang, bahasanya kurang, ya, tidak memenuhi persyaratan. Padahal kalau kita isi 100 semua, itu kan terpenuhi. Padahal di sisi lain itu ada misalnya sedikit indisipliner. Nah, itu butuh keberanian bahwa aturan itu harus ditegakkan, itu antara benar dan salah. Nah, yang kita lakukan ya tentu saja berbasis data. Jadi kita melakukan sesuatu kalau antara benar dan salah, satu payung hukumnya. Jadi kita sampaikan payung hukumnya, misalnya ASN 40 jam di sekolah, kehadirannya. Ketika ada dokumen bahwa kehadiran itu, ya, tidak memenuhi target dan itu sangat besar, maka kita harus berani untuk mengatakan bahwa yang benar itu benar. Sehingga tidak harus semua dari guru itu akan terpenuhi 100%, tapi berbasis data, tidak berbasis asumsi. Insya Allah kalau kita lakukan itu, ya, nanti kedepannya akan lebih baik. Itu contoh yang dilema yang nanti panjenengan akan jadi pemimpin, ya. Tentunya satu yang harus dikuasai yaitu aturan, yang kedua adalah data, berbasis data. Itu. Selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama Pak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa Ibu? Tentunya tadi seperti yang saya sampaikan, untuk mengambil keputusan kita harus melihat skala urgensinya.
misalnya ini ya, ada kejadian di sekolah, dana BOS terbatas, harus ada satu program ya. Tapi kita mendapatkan kendala dua, yaitu misalnya WiFi ya, akses WiFi tidak memenuhi kuota yang semestinya, sehingga kita harus ya mengadakan perbaikan dan penambahan kuota. Yang kedua, ada tangga tiba-tiba rusak, itu membahayakan siswa. Maka kita harus berpikir mana yang secara didahulukan. Tentunya guru juga akan marah karena bahwa pembelajaran itu penting. Ini ya, akses internet itu nggak bisa tidak. Nah, yang kedua, kita melihat kalau tangga itu tidak diperbaiki, maka aspek keselamatan. Maka kita harus menghitung ya, mana yang lebih urgent antara keselamatan dan fasilitas. Nah, misalnya fasilitas masih bisa diatasi dengan misalnya ujian pakai tethering masih bisa diatasi, maka keselamatan yang diutamakan. Ini contoh urgensi untuk sebuah keputusan. Ini Bu, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Selama ini yang saya lakukan, satu, pertama kita memahami tupoksi kita. Yang kedua, kita memahami tentang etika birokrasi. Yang ketiga, kita harus memahami psikologis dari anak buah kita. Yang keempat, tentunya kita harus bisa menguasai aturan-aturan. Berikutnya ada sosialisasi aturan ya, sehingga dalam pelaksanaan ya selalu nomor satu itu ya, harus ada, kalau saya selalu mengatakan payung hukumnya dan normanya. Jadi kode-kode etik itu, kalau kita biasanya sekarang namanya etika birokrasi, aturan dan etika birokrasi. Aturan benar, tapi etika birokrasi kita tidak jalankan, itu nanti tidak akan baik di Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya yang pertama harus kita lakukan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan. Kita harus bisa membedakan ya antara personal dengan kedinasan. Kalau kita selalu berjalan dengan personal kita, maka akan terjadi permisif. Sehingga tentunya pengambilan keputusan itu ya, harus berlandaskan untuk kemaslahatan. Nah, terkadang kebenaran pun tidak sama ya. Kalau misalnya kebenaran itu menurut orang banyak itu benar, belum tentu itu benar. Ya. Jadi kalau dalam istilah itu pembenaran ya dan benar yang hakiki. Misalnya pembenaran ya, ketika anak-anak libur awal puasa ataupun libur hari raya ya, anak-anak liburnya ya itu sesuai kalender akademik. Di sisi lain, Bapak Ibu guru mengikuti ASN, mengikuti cuti bersama. Kalau kita mengikuti kebenaran umum, kan kita nggak ngajar, nggak salah kalau kita tidak di sekolah. Itu kan kebenaran yang dibuat oleh sebuah kelompok ya, pembenaran. Ya, pembenaran betul, memang nggak ngajar. Tapi benar yang hakiki kita adalah ASN. Sehingga ini harus dibicaki, kita benar secara ASN ya, dan juga secara umum bisa dipahami. Sehingga terkadang muncullah kebijakan seperti itu. Selanjutnya nomor 5 Bu, hal-hal apa saja yang selama ini
merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu tadi, ya, jadi kebenaran yang dibuat secara umum, padahal itu bukan benar, itulah yang menjadi tantangan. Jadi bagaimana kita membuat sebuah regulasi yang terpahamkan bahwa yang benar itu adalah benar. Nah, tentunya ini butuh memang sebuah keteladanan dan sebuah keberanian. Karena di masyarakat kita masih menganut bahwa kebenaran itu adalah yang diamini oleh banyak pihak. Nah, kalau itu terus terjadi, ya, maka tidak akan muncul ya sebuah perbaikan dari sebuah instansi. Bagaimana profesionalisme itu harus jalan. Nah, kalau umum itu berarti ranahnya personal tapi diumumkan sehingga menjadi kebenaran. Ini yang tantangan panjenengan ke depan memang harus berani bahwa aturannya seperti ini. Ini Bu, berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk ataupun prosedur seperti yang Ibu jalankan? Tentunya kita tidak boleh langsung responsif ya. Karena di agama pun kalau kita mau mengambil keputusan itu harus berhenti sejenak. Jadi kita harus cooling down, kita tidak boleh mengambil keputusan dikala kita dalam situasi emosional. Ketika kita dalam situasi emosional, maka nanti kebijakannya, keputusannya tidak akan baik. Sehingga kita butuh, memang ada waktu ya, kita cooling down dulu. Setelah itu kita, kalau yang saya lakukan, mencari rujukan. Jadi saya menganalisis, masalah ini, mencari rujukan. Aturannya seperti apa sih sebetulnya? Dari situlah nanti kita bisa, ternyata ini. Secara moral bagaimana? Sehingga ditemukan ya sebuah kebijakan yang benar-benar memberikan kemaslahatan. Jadi memang butuh waktu tersendiri. Jadi kita harus menganalisis, tentunya yang pertama tadi itu aturannya bagaimana, etikanya seperti apa, etika moral utamanya ya. Terus resiko, ya manajemen resiko itu juga harus dihitung. Apakah ini memberikan resiko yang besar? Nah, tentunya kita harus melakukan sesuatu itu mengambil resiko yang kecil. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya kita itu manusia sosial ya. Kita harus mendiskusikan apa yang ada di pikiran kita sebelum itu menjadi keputusan. Tentunya kita kalau kepala sekolah kita punya bakal. Kita selalu mendiskusikan kalau kita mengambil keputusan ini seperti apa. Jadi ada test case. Kalau kita sebagai kepala sekolah langsung ini keputusan itu seperti kita ya diktator ya langsung ini. Tapi tetap kita menghitung sambil mendiskusikan prosedur yang tadi. Jadi bukan kita dipengaruhi tidak, tetapi kita mendengarkan. Karena setiap orang tuh pasti punya kelebihan masing-masing. Misalnya secara hukum ada orang itu yang pintar sekali tentang aturan-aturan. Ada misalnya maka yang pintar sekali tentang bagaimana bernegosiasi dengan orang lain. Maka tentunya komunikasi. Jadi bukan menentukan tetapi kita mendiskusikan. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan,
Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Tentunya pertama pengalaman yang saya petik itu ya, kita harus banyak mendengarkan. Walaupun terkadang ada hal nggak benar, tapi ada kebenaran di situ, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu ya, dari apa yang kita dengar. Karena ketika kita mendengar sesuatu, kita akan mencari tahu juga, ya, mencari tahu. Ya. Akhirnya ada sebuah negosiasi bagaimana ya antara apa yang di lapangan dengan apa di regulasi, ya kita bisa menyampaikan ya intinya ya bahwa regulasi yang ada terjalankan dengan baik, tetapi tidak mencederai ya rasa-rasa humanitas itu ya. Nah, contohnya seperti ini, kalau kita langsung ada aturan bahwa harus ini langsung dijalankan, anak buah kita nggak siap, ya, maka jadinya nggak bagus. Tetapi kita kalau secara bertahap ya, karena kita semua juga berdiferensiasi ya, kita harus pahami bahwa manusia itu nggak sempurna ya. Kesempurnaan karena ketidaksempurnaan itu kan juga ya. Jadi kita harus memahami yang di lapangan dulu, ya, baru ya, kita terapkan secara bertahap. Intinya, ya, arahnya akan tercapai. Bagaimana seorang leader itu harus tugas utama bisa menggerakkan. Menggerakkan tidak harus didorong-dorong, tapi bagaimana kita rangkul dan bergerak. Tentunya era saat ini ya, maju bersama hebat semua ya, 1000 kata-kata ya itu terkalahkan oleh sebuah keteladanan. Nomor satu kita melakukan itu, kita memang harus kuat kita di pemahaman tentang aturan dan melaksanakan aturan itu yang menjadi ujung tombak, karena kita adalah ASN, kita melayani masyarakat ya. Jadi tugas utama kita kan memberikan layanan pendidikan. Insya Allah kalau itu bisa terlaksana dengan baik, tidak ada hal yang sulit dengan aturan. Dengan nanti guru penggerak ini ya, tentunya kan juga menggerakkan teman-teman. Harus bisa, ya apa sih benar itu seperti ini. Tujuan kita adalah di dunia pendidikan bagaimana mencerdaskan anak-anak. Endingnya nanti ya, kita itu kalau bahasa saya yang swarga gak pantas, neraka tak pedih ya. Sehingga apa amalan yang kita lakukan, maka ilmu itu ya. Kalau itu sudah ada di hati kita, insya Allah kita dengan ikhlas tentu saja. Di tantangan di luar banyak, untuk jadi baik itu tantangannya besar. Permasalahan biasanya komunikasi tidak bagus ya, tidak ngerti kita, tidak tabayun. Sehingga di saat-saat seperti ini guru penggerak ya, bagaimana menggerakkan teman-teman untuk memahami hal yang baik, budaya positif, dan selalu kalau mendengar sesuatu yang kurang positif, tabayun. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Tabayun itu. Mungkin itu yang. Terima kasih Ibu atas kesediaan wawancara hari ini. Banyak sekali wawasan dan juga pengetahuan serta pengalaman yang Ibu berikan kepada kami, sehingga mampu untuk meningkatkan kemampuan kami dan profesional kami nanti ke depan. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamsatul Fadila dari SMA Negeri 3 Malang, Bapak.
Mohon izin untuk wawancara kegiatan kami yaitu CGP dari Angkatan 7 Bapak. Nggih, mohon terima kasih pula Bapak telah bersedia untuk kami wawancarai untuk kegiatan kami yaitu pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Gitu Bapak. Mohon berkenan untuk saya memulai wawancara Bapak. Silakan. Selama ini Bapak dapat diidentifikasikah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Iya, semuanya kan ada prosedurnya, ada untuk mengidentifikasi. Tentunya saya tidak sendirian, kan sudah ada unsur-unsur. Itu memang kasusnya kita bagi menjadi dua, ada kasus untuk peserta didik, ada kasus untuk guru atau tenaga kependidikan. Jadi kalau untuk kasus yang peserta didik, itu yang mengidentifikasi adalah hubungannya mesti wakasis, BK, ada informasi dari wali kelas. Dan yang penting itu toh, tentunya nanti juga tidak bisa juga kita melepas dari orang tua juga. Kalau tendik, ya kita minta bantuan ke pembantu-pembantu kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah yang hubungannya dengan itu, guru sama tendik. Baru kita identifikasi masuk kasus, walaupun tadi kasusnya sama, tapi dia masuk ringan, pelanggaran sedang atau berat. Gitu. Bapak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama nilainya kebajikan, itu bagaimana Bapak? Itu sering sekali, bahkan tidak hanya dua, bahkan bisa beberapa opsi yang sama-sama baik sebenarnya. Tapi kan kita kembali lagi tadi ke identifikasi, kemudian dari identifikasi itu kita analisis tadi ya, kita analisis, kemudian baru di forum itu kita diskusikan untuk memperoleh atau merumuskan sebuah keputusan. Walaupun keputusan itu tetap jatuh pada leader. Itu hanya masukan-masukan. Nah, kemudian kalau sudah sampai leader, kalau hubungannya dengan peserta didik, mungkin hanya berhenti sampai di leader saja. Nah itu kita tetap harus memperhatikan tidak hanya berdasarkan aturan-aturan yang ada di sekolah, artinya hitam di atas putih, tapi kita juga mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Pada prinsipnya adalah sama-sama, walaupun dia salah gitu, tapi sama-sama win solution. Tidak ada yang dirugikan terlalu kita tertutup, tetap mengambil keputusan tertutup. Mulai awal tadi tertutup ya. Iya, tertutup. Kalau itu hubungannya dengan etika moral tadi. Kemudian setelah peserta didik, kita ada beberapa opsi-opsi atau beberapa keputusan tadi. Tentunya adalah keputusan yang paling meringankan bagi lembaga maupun tidak memberatkan untuk peserta didik. Tentunya contohnya yang kalau harus keluar misalkan, harus keluar itu ya kita atur, tidak sesuai prosedur yang langsung kita buat surat keluar dan lain-lain. Kita atur sedemikian rupa sehingga tidak merasa dikeluarkan, tapi merasa mengundurkan diri. Kemudian setelah itu solusinya adalah kita harus merumuskan solusinya. Kita membantu sampai dia ada di komunitas yang baru dan bisa diterima di komunitas yang baru. Jadi dia tidak terputus masa depannya. Tapi kalau untuk tendik itu kan memang aturannya jelas itu ya, aturannya jelas. Sebisa mungkin memang itu tidak sampai keluar ke atasan langsung. Sebisa mungkin kita atasi sendiri sampai ke leader. Kita juga sama forum tadi Waka dan lain-lain, kita kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau memang sudah sangat berat, nah itu melanggar sampai dengan hukum pidana dan lain-lain, tentunya kita konsultasi ke atasan langsung atau ke pihak yang berwenang. Itu memang ada bedanya. Kalau ke anak-anak kan kita membina bahasanya. Sesalah apapun tetap kita itu mendidik, membina. Nggak bisa langsung hitam di atas putih. Kan masih di bawah umur juga. Yang guru tendik jelas sudah. Sesuai dengan aturan tadi ya. Sesuai dengan aturan, tapi tetap kita sebisa mungkin itu tidak menghancurkan masa depannya juga. Sebisa mungkin seperti itu. Kiranya Bapak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Itu ya pertama
kalau ada sebuah kasus, baik kasus dari peserta didik maupun guru teknik, kita mengidentifikasi tadi yang pertama, identifikasi kasusnya itu. Kemudian dari situ kita analisis dia masuk, kalau itu kasus itu melanggar, ya jelas kasus itu melanggar kan yang dimaksud. Kalau nggak melanggar kan nggak mungkin kita anggap sebagai kasus. Itu masuk pelanggaran ringan, sedang atau berat kan sudah ada aturannya. Kalau peserta didik kita di internal sudah merumuskan tatib ya, aturan-aturan. Mungkin di sekolah satu dengan sekolah yang lain mungkin berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya hampir sama kalau berat. Kalau di guru teknik, kalau dia ASN sudah jelas aturannya. Setelah diidentifikasi masuk yang mana dia. Kalau ini kalau non ASN, kami non ASN itu di sekolah yang saya pimpin itu kami biasa membuat SOP sendiri untuk yang tapi menyesuaikan, mengadaptasikan dari aturan-aturan ASN atau PNS. Jadi itu yang perlu saya tambahkan. Jadi menyesuaikan lah gitu. Akhirnya gitu. Ada prosedur dan juga ada yang ya kemudian yang terakhir baru forum dan kita mengambil keputusan. Jadi ada tiga langkah tadi. Hal-hal apa saja Bapak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Yang paling efektif itu ya sebenarnya semua efektif ya. Artinya sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada. Jadi 3 langkah tadi. Identifikasi, terus analisis kasusnya tadi, kemudian pengambilan keputusan. Nah, di pengambilan keputusan ini prosesnya memang kami melibatkan forum. Prosesnya. Artinya di situ kita ada masukan-masukan. Kalau peserta didik kan dari data dari BK, data dari waka kesiswaan, data dari wali kelas, atau mungkin dari orang tua. Nah, dari situ. Nah, itu sebagai dasar untuk ngambil keputusan. Lah keputusan terakhir tetap dari seorang leader, nggak bisa keputusan bersama, tapi prosesnya tetap melibatkan forum tadi. Nah itu bedanya leader dengan manajer sih. Nah begitu juga sama dengan yang tantangannya di sana, tantangannya kami. Kemudian kalau dari guru sama teknik, ya kan beda saja. Masuk guru dari BK kan enggak, guru dari waka semua dari waka semua kita libatkan semua. Atau mungkin dari unsur-unsur yang lain yang mendukung, tetap ada data-data valid di sana. Kemudian kita ada forum juga sama, ada forum. Setelah dianalisis kan tadi ada forum untuk mengambil keputusan. Nah itu tantangannya kalau kita ada hubungan emosional tadi itu, hubungan emosional itu. Ya dari sana tetap keputusan dari seorang leader, tapi beda dengan peserta didik. Kita kadang-kadang masih bahkan sering konsultasi dengan atasan langsung karena hubungannya dengan kepegawaian. Nah, kan nggak bisa kita memutuskan sendiri, jadi kita harus konsultasi dengan atasan langsung, nggak usah sampai atasannya atasan langsung, cukup atasan langsung. Kalau dalam hal ini kan Kacabdin saja, nggak usah saya sampai ke gubernur, terlalu jauh. Yang disampaikan Bapak tadi yang termasuk ada tantangan ya Bapak ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bapak? Ya, suatu hal yang baru itu bagi saya bukan suatu hambatan, hal yang baru. Artinya belum pernah ada kasus seperti ini gitu ya. Kasus itu baru sama sekali. Itu adalah suatu tantangan bagi kami. Tantangan bahkan untuk nyusun prosedur mutu atau SOP pun setelah ada kasus, ini karena SOP-nya, nah, baru tantangan. Akhirnya kita membuat prosedur. Ya, ini contoh bukan kasus etika. Contohnya seorang PTT izin belajar, misalkan gitu, izin belajar. Kan itu nggak ada aturannya. Tantangan ini ada kasus seperti ini, walaupun bukan etika. Akhirnya kita merumuskan SOP bagaimana seorang PTT yang izin belajar. Nggak mungkin langsung kita hentikan kontraknya, wong dia mau mengembangkan diri. Nah, akhirnya kita mengadaptasi aturan-aturan yang sudah ada di ASN, tapi kita sesuaikan dengan kondisi sebagai PTT. Nah, gitu loh. Jadi tantangannya kalau ada kasus baru, itu tantangan bagi kami. Terima kasih Bapak. Berikutnya apakah Bapak dan ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini Bapak? Langsung menyelesaikan
di tempat ataukah dalam bentuk prosedur atau terjadwal begitu Bapak? Iya. Kalau memang itu kasusnya sensitif, itu jarang sekali langsung diputuskan. Oh gitu. Kasusnya sensitif. Tapi kalau kasusnya ringan-ringan nggak sampai ke sensitif ya bisa juga. Oh jelas ini langsung diputuskan, nggak sampai merugikan, nggak sampai memutuskan memotong masa depannya, itu ya bisa diputuskan langsung. Tapi sebagian besar itu mesti ada jadwal kita. Jadi ada step-stepnya untuk ke sana. Hati-hati. Soalnya kalau mau mempanis itu kan perlu ada proses, ada bukti-bukti yang jelas. Sidangnya kadang-kadang kan sampai berkali-kali. Tapi kalau mau memberi reward, itu bisa langsung. Tapi kalau mempanis sangat hati-hati. Nah, jadi kita ada di samping tadi ada langkah-langkah seperti itu sampai 3 langkah itu sampai di forum pengambilan keputusan itu pun ada jadwalnya. Gitu. Kalau itu sensitif tadi. Berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Oh ya jelas pasti, bukan seseorang tapi tim. Jadi bahasanya bukan seseorang. Jadi kalau seseorang kan seolah-olah mendikte jadinya. Jadi tim, kita sudah punya prosedur sendiri tadi. Kalau di siswa ya tim kesiswaan BK wali kelas kan jadi satu di situ, termasuk komunikasi dengan orang tua. Nah ini yang mempermudah, karena mengumpulkan bahan-bahan itu akhirnya mempermudah bagi saya pribadi untuk mengambil keputusan setelah ada identifikasi, analisis, dan ada forum musyawarah atau diskusi gitu. Jadi tim. Begitu juga yang untuk guru teknik juga tim juga, nggak ada seseorang. Jadi tim yang sesuai dengan prosedur. Siapa sih kalau ada kasus ini? Oh berarti pembantu saya adalah semua waka. Semua waka. Mungkin kepala TU juga kan itu manajemen. Itu yang bisa membantu saya. Jadi tim. Ada gitu tim, ya. Jadi faktor yang membantu adalah tim ya Pak ya, bukan seseorang. Terakhir ini Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Bapak? Iya, jadi kalau mengambil keputusan itu kan tugas dari seorang leader. Kepala sekolah ini kan di samping seorang manajer, juga seorang leader. Kalau manajer itu kan ilmu manajemen ya, ada teorinya itu. Ilmu manajemen itu planning, organizing, actuating, controlling ya. Evaluasi, POAK gitu, bahasanya gitu. Kalau penjaminan mutu ada PDCA, plan, do, check, act lagi, action lagi. Ada teorinya itu, step-stepnya, ada flowchartnya. Tapi seorang leader ini untuk di samping kita memperhatikan apa tadi? Ilmu manajemen. Tapi di leader ini ada faktor-faktor lain yang mungkin tidak ada di teori. Nah itu tidak ada di teori. Itu proses. Jadi proses. Itu banyak di sana juga di samping kita memutuskan sesuatu, tapi belajar sesuatu. Jadi proses. Dan juga dipengaruhi oleh faktor emosional juga. Maka dari itu seorang pemimpin yang cerdas itu tidak hanya cerdas di otak kanan, otak kirinya. Otak kiri kan hubungannya logik dan lain-lain. Tapi juga harus memanfaatkan kecerdasan otak kanannya, emosional. Ya, harus, maka dari pemimpin harus bisa seni dan lain-lain. Jadi supaya tidak selalu yang ada di teori ini dipakai untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi kalau mekanismenya tadi di manajemen, mekanisme untuk proses mengambil keputusan itu memang manajemen. Tapi saat mengambil keputusan, nah, itu ternyata pembelajaran yang saya peroleh itu yang pertama tidak selalu ada di teori, nggak ada teori ini. Yang kedua itu selalu berproses. Mungkin pada saat memutuskan hal yang sama tahun lalu dengan memutuskan hal yang sama tahun ini, saya lebih cepat yang tahun ini, lebih bijak yang tahun ini. Berarti kan proses. Ya kan, kalau dulu mungkin lama kan masih bergejolak ini. Tapi begitu sudah pengalaman kasus yang sama, sudah proses toh. Nah sekarang tinggal sudah ada prosedur yang di sini. Gitu. Jadi itu intinya di sana. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini saya mendapatkan wawasan maupun pengetahuan yang luar biasa dari Bapak.
Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak untuk kami wawancarai. Mohon Sama-sama. maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Komsatul Fadila dari SMA Negeri 3 Malang, Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk hari ini kami mendapatkan tugas dari program CGP Angkatan 7 itu terkait dengan demonstrasi kontekstual, Bapak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Baik, selamat pagi juga. Saya Sasongko dari SMA Negeri 10 Malang dan saya selaku kepala sekolah di SMA Negeri 10 Malang ini. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ini saya untuk wawancara terkait dengan kepemimpinan Bapak. Ini tujuannya saya juga belajar. Ini Bapak, untuk selama ini apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ini bujukan moral Bapak? Ya. Terima kasih Mbak Dila, bahwa memang kepala sekolah itu setiap hari dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan di organisasi dan juga dihadapkan harus mengambil keputusan-keputusan. Jadi hampir setiap hari kita harus membuat keputusan yang kadang keputusan itu bisa mudah, biasa saja atau sulit. Kita sering dihadapkan kalau itu keputusan-keputusan yang sederhana mungkin akan mudah kalau permasalahannya memang sederhana. Kita sering memang dihadapkan oleh dilema etika dan rujukan moral itu yang memang kalau rujukan moral itu agak lebih mudah sebenarnya karena kita akan mengambil keputusan dari dua fenomena yang biasanya kita nilai menjadi benar atau salah. Tentunya sebagai kepala sekolah akan memutuskan yang benar, itu cukup mudah. Tapi bagi yang tadi yang dilema etika biasanya kepala sekolah dihadapkan pada keputusan tentang fenomena yang kita lihat itu sebenarnya sama-sama benar. Ini yang perlu pemikiran yang lebih jernih lagi. Terima kasih Bapak. Untuk menjalankan pengambilan keputusan tadi yang di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus yang sama-sama dua kepentingan sama-sama benar tadi Bapak, atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bapak untuk menjalankannya? Oke, terima kasih Mbak Dila, bahwa tadi saya sampaikan bahwa apabila kita mengalami dilema etika ini yang perlu pemikiran yang agak mendalam memang. Apabila kita dari dua hal yang seakan-akan kita anggap bahwa sama-sama bernilai benar, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami. Ini yang pertama adalah tentang apakah, kalau dari saya pertama adalah dari pendekatan peraturan dulu sebenarnya. Dari dua nilai kebenaran itu mana yang lebih dekat dengan peraturan yang ada di dalam organisasi. Nah, ini biasanya menjadi prioritas pertama. Tapi yang kedua juga kita biasanya mempertimbangkan tentang kebermanfaatan. Artinya bisa jadi dua-duanya benar, tapi mungkin salah satunya yang lebih bermanfaat dibandingkan yang salah satunya. Dan yang ketiga itu biasanya tentang konsep keadilan ini yang biasanya kita menjadikan bahan pertimbangan. Nah, memang keadilan ini bersifat agak subjektif ya, jadi perlu penilaian lagi. Tetapi setidaknya keadilan itu biasanya saya maknakan keputusan yang saya ambil itu bermanfaat untuk sebagian besar anggota organisasi, itu saya anggap menjadi adil, sehingga apabila ini bermakna cukup banyak dan tidak merugikan yang lain saya anggap menjadi adil. Itu yang menjadi dasar kami biasanya di dalam membuat keputusan-keputusan yang fenomenanya menunjukkan bahwa dua hal itu adalah hal yang benar. Terima kasih Bapak. Terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bapak untuk melakukan dari proses seperti tadi? Tadi kan ada pendekatan melalui peraturan, kemudian mana yang sekiranya paling bermanfaat untuk
di organisasi yang besar ini, itu ada langkah-langkahnya atau prosedurnya Bapak? Ya, Nggih. jadi kepala sekolah itu kan bukan sendirian di suatu sekolah. Nggih. Kita punya semacam kayak tim manajemen Nggih. dan juga dibantu oleh wakil kepala sekolah. Biasanya kami juga berusaha untuk melibatkan Nggih. beberapa pihak untuk bukan membuat keputusannya, tetapi menjadi bahan pertimbangan kami untuk membuat keputusan. Sehingga ketika tadi misalnya aturan itu seperti apa, apakah dari dua yang benar tadi ada enggak yang kira-kira beresiko lebih tinggi, sehingga kita akan memilih yang resikonya lebih rendah. Kemudian yang kedua tadi tentang kebermanfaatan ini juga kita biasanya setelah dari hasil diskusi dengan tim manajemen, maka kan kita analisis mana yang lebih bermanfaat dari dua hal tadi. Jadi itu tidak hanya sekedar bahwa kepala sekolah berpikir sendirian. Jadi ketika dari masukan dari teman-teman, maka tetap bahwa nanti keputusan ada di kepala sekolah, tetapi tidak serta-merta keputusan itu dari hasil pemikiran kepala sekolah. Kemudian yang terakhir tentang konsep keadilan ini memang tadi saya sampaikan memang cukup agak subjektif ya, tetapi dengan saya mengajak tim untuk melaksanakan atau membahas tentang fenomena tadi, maka setidaknya keadilan itu lebih terjaga. Terima kasih. Hal-hal apa saja Bapak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Nah, ini memang cukup unik dan variatif ya, bahwa tidak semua keputusan yang diambil kepala sekolah itu yang dirasa memang yang paling tepat, belum tentu tepat sebenarnya. Tapi hasil dari pengalaman kami bahwa jika prosedur yang saya lakukan tadi, bahwa kita mencoba untuk memahami permasalahan atau hal-hal yang tadi yang harus dibuat keputusan, kemudian saya membuat diskusi dengan beberapa tim, maka efektivitasnya menjadi lebih tinggi dibandingkan bahwa saya harus berpikir sendiri, kemudian saya melaksanakan sendiri, memutuskan sendiri. Itu nampaknya walaupun tidak semua kondisi itu saya harus mengumpulkan, tapi kadang walaupun dilema etika itu mungkin sama-sama benar, tapi saya bisa mengukur bahwa ini perlu partisipasi dari tim manajemen apakah tidak. Kalaupun misalnya tidak, ya insya Allah kami bisa memutuskan sendiri. Terima kasih Bapak. Kiranya hal-hal apa saja Bapak yang selama ini menjadi ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini Bapak? Ya. Memang tadi ketika kita dilema etika itu kan dua hal yang benar. Kan kita dihadapkan pada sesuatu yang sebenarnya diambil dua-duanya itu loh akan menjadi benar kan sebenarnya. Cuma memang yang menjadi kendala selama ini kan belum tentu bahwa keputusan yang kita ambil, walaupun itu sudah yang terbaik menurut kami, itu dalam tingkat implementasi yang kadang ternyata perlu bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil itu kita modifikasi lagi, sehingga kami memandang bahwa keputusan diambil pada tahap awal itu bukan sesuatu yang final. Karena ketika kita sudah membuat keputusan, kemudian kita implementasikan, maka itu belum selesai. Artinya ada semacam evaluasi antara, jadi dalam progres kegiatan itu, kemudian ketika dirasa ternyata dari hasil evaluasi ternyata keputusan tadi tidak terlalu tepat misalnya, sehingga kita berusaha untuk memodifikasi dari keputusan tadi. Terima kasih Bapak. Ternyata di sini ada modifikasi dalam hal menangani tantangannya Bapak. Berikutnya Bapak, ini apakah dalam menangani kasus-kasus etika moral tadi, Bapak ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaiannya Bapak? Atau dalam kasusnya diselesaikan secara langsung di tempat, ataukah dalam bentuk prosedur penjadwalan begitu Bapak? Terima kasih Mbak Dila, bahwa jawabannya dua-duanya karena keputusan yang diambil itu kan berdasarkan tingkat
permasalahan dan keputusan yang kita ambil bobotnya seperti apa. Jika itu memang dalam satu kali keputusan dan dijalankan itu bisa selesai, ya kita tidak perlu membuat jadwal-jadwal. Satu contoh misalnya terjadi permasalahan tentang siswa yang bermasalah misalnya, ada 2 keputusan yang misalnya dia harus dibina dengan cara ini atau dengan A atau dengan cara B sama-sama. Ya sudah, pada saat itu kita pakai cara ini saja sudah selesai. Tetapi ada juga hal-hal yang apabila itu perlu suatu proses implementasi yang agak tidak cukup dalam 1 hari, maka kita buat target-target. Jadi tadi makanya saya sampaikan, jika itu keputusan yang kita ambil itu terimplementasi dalam waktu yang agak panjang, maka kita di antara itu sudah ada evaluasi di antaranya, jadi ada target waktu, sehingga harapannya keputusan yang kita ambil itu jangan sampai berlarut-larut ternyata keputusan yang kita ambil salah. Tapi di tengah perjalanan atau masih di sempadan perjalanan ada jadwal untuk direview. Apa ternyata perlu dimodifikasi. Kalau ternyata efektif dan efisien keputusan kita ambil, maka kita lanjutkan sama pada jadwal yang sudah kita tentukan. Terima kasih Bapak. Berarti ada 2 pensikapan gitu, yaitu bisa jadi penanganannya yaitu secara langsung maupun terjadwal sesuai dengan bobot dari permasalahan yang dihadapi atau dilema yang dihadapi. Bapak, kiranya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini, Bapak? Ya, betul Bu, bahwa sebagai kepala sekolah itu kan tidak bisa sendirian tadi ya. Memang beberapa orang, jadi kita sudah membentuk struktur, ada tim manajemen yang di situ ada wakil kepala sekolah, kemudian UPM dan bendahara. Jadi komponen-komponen tadilah yang selama ini banyak membantu kepala sekolah dalam menjadi masukan bagi kepala sekolah untuk membuat keputusan-keputusan, sehingga mereka lah yang banyak membantu bagi saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan-keputusan, apalagi atau terutama jika terjadi dilema moral tadi. Terima kasih Bapak. Ini mohon maaf ini yang terakhir ini. Kiranya Bapak bersedia untuk berbagi pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ini, Bapak. Jadi yang Bapak sampaikan tadi sudah sangat lengkap. Kiranya mungkin ada berbagi pengalaman dari Bapak untuk pengambilan keputusan ini. Ya. Terima kasih Bu Dila. Memang saya sudah mencoba beberapa terjadi dilema pada diri kami, terutama dalam pengambilan keputusan di dalam tataran manajemen sebenarnya. Idealnya memang ketika pengalaman kami bahwa wakil kepala sekolah diberikan keleluasaan di dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing misalnya. Ada juga satu kepala sekolah itu yang model yang kepala sekolah lebih dominan, jadi wakil kepala sekolah sebagai pelaksana dari instruksi-instruksi yang disampaikan kepala sekolah. Ini saya mencermati dari berbagai sekolah atau lembaga, itu sebenarnya agak sama-sama benar sih sebenarnya. Tapi pengalaman kami ternyata dua-duanya punya kelemahan dan mencoba saya mempraktekkan sebenarnya yang pertama tadi yang saya memberikan keleluasaan lebih kepada wakil kepala sekolah untuk membuat keputusan-keputusan teknis di lapangan. Tapi nampaknya ini perlu proses. Di dalam pengalaman kami ketika itu yang saya pilih, di dalam implementasi sering wakil kepala sekolah itu agak kesulitan di dalam membuat keputusan-keputusan yang mungkin juga di lapangan akan mengalami dilema etika tadi. Nah ini yang dan akhirnya kembali lagi kepada kepala sekolah. Ini yang terjadi. Satu contoh misalnya bagaimana satu contoh pernah saya itu dalam kegiatan ekstrakurikuler misalnya itu kan kita sampaikan kepada wakil kepala sekolah bidang siswaan misalnya untuk mengatur dan sebagainya bagaimana proses rekrutmen
peserta, kemudian proses rekrutmen instruktur atau pelatihnya, kemudian siapa yang bertugas dan penjadwalan kegiatan dan seterusnya. Itu saya mencoba untuk saya beri wewenang penuh kepada wakil kelas sekolah kesiswaan untuk mengatur. Tapi di perjalanan tidak semuanya bisa diselesaikan sendiri oleh wakil kepala sekolah, ternyata harus kita berdiskusi lagi bagaimana supaya terutama proses merekrut pelatih, sehingga kepala sekolah menjadi agak turun lagi untuk secara detail memberikan arahan dan penjelasan dari hal seperti itu. Tetapi saya meyakini bahwa yang saya pilih, keputusan saya seperti tadi, memberikan wewenang yang lebih luas kepada wakil kepala sekolah itu nanti dalam jangka panjang akan menjadi lebih baik, karena ada proses pembelajaran kepada wakil kepala sekolah untuk membuat keputusan-keputusan sebagai seorang pemimpin. Itu yang terjadi di kami selama ini. Bapak, terima kasih banyak atas yang disampaikan hari ini. Sangat menambah wawasan maupun pengetahuan saya sebagai ini pelaksana dari program CGP. Kemudian ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menyelesaikan dalam tugas kami. Kemudian ke depan nanti pesan dari Bapak ini bagaimana untuk saya Pak, untuk saya pribadi, nanti sebagai guru penggerak ke depan ada pesan yang perlu disampaikan untuk kami Bapak. Saya menangkap bahwa saya menyambut positif dari program pemerintah tentang guru penggerak ya, karena di sana ada banyak hal yang menyemangati guru untuk lebih mempercepat diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga pesan saya kepada Bapak Ibu guru penggerak itu adalah momentum sekaligus kesempatan yang baik untuk menjadi guru penggerak, dan saya sangat bangga apabila Bapak Ibu guru terutama yang masih muda-muda itu tertarik dan tergerak untuk mengikuti program guru penggerak, karena di sana akan terlatih, teruji, dan nantinya setelah lulus insya Allah menjadi guru yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih untuk sesi wawancara ini kami akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang telah saya lakukan dengan 3 kepala sekolah terkait dengan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih, saya Khamsatul Fadila dari SMA Negeri 3 Malang, calon guru penggerak Angkatan 7. Berikut ini adalah hasil analisis wawancara 3 kepala sekolah. Hasil analisis wawancara. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin lembaga atau kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam pengambilan keputusan adalah dengan memperhatikan prioritas permasalahan, penyebab dan akibat yang ditimbulkan, karena yang dihadapi adalah sama-sama benar. Proses pengidentifikasi melibatkan struktur manajemen sekolah dan ranah permasalahan. Pengambilan keputusan dalam dilema etika jauh lebih sulit dibandingkan dengan bujukan moral. Kedua, menjalankan keputusan di sekolah pada kasus dan kepentingan yang sama-sama benar, maka sebagai seorang pemimpin harus memperhatikan urgensinya, hasil identifikasi dan analisis permasalahan, dan melalui pendekatan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan peraturan, kebermanfaatan, dan konsep keadilan. Langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan adalah memahami tupoksi, etika birokrasi, kondisi psikologi anak buah, menguasai peraturan-peraturan yang ada, identifikasi dan analisis permasalahan, dan menyusun standar operasional prosedur atau SOP. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah memperhatikan kepentingan pribadi dan kemaslahatan, melibatkan wakil kepala sekolah atau forum dalam proses pengambilan keputusan,
Namun, keputusan terakhir tetap di tangan seorang leader. Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah berani untuk mengatakan hal benar bukan karena kebenaran berdasarkan kesepakatan atau dibuat secara umum. Belum tentu keputusan yang diambil pada tahap awal adalah final, namun ada evaluasi, sehingga terdapat modifikasi keputusan yang diambil. Serta apabila belum ada aturan, maka seorang pemimpin merumuskan standar operasional prosedur atau SOP. Sebuah tata kala atau jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika berdasarkan bobot dari permasalahan yang dihadapi, ringan atau berat. Tidak boleh langsung responsif, memperhatikan situasi emosional, mencari rujukan dan menganalisisnya, dan manajemen risiko harus dipertimbangkan. Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah tim manajemen sekolah yang meliputi wakil kepala sekolah. Pembelajaran berdasarkan pengalaman pimpinan lembaga atau kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah sebagai seorang pemimpin mampu mendengarkan, menganalisa antara realita dengan regulasi aturan, memperhatikan humaniora. Seorang kepala sekolah selain manajer juga sebagai leader. Manajer dari segi ilmu manajemen, namun leader membutuhkan proses, kecerdasan emosional, dan pengalaman dalam pengambilan keputusan. Berikut ini refleksi hasil wawancara 3 kepala sekolah. 1. Pertanyaan yang mengganjal tidak ada, namun ada beberapa hal menarik yang saya dapatkan dari hasil wawancara. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin lembaga atau kepala sekolah tidak hanya sebagai manajer, namun juga sebagai leader. Mengambil keputusan dalam hal rujukan moral akan lebih mudah karena mengambil hal yang benar. Namun hal ini memerlukan pemikiran yang jernih dalam melakukan pengambilan keputusan. Pendekatan peraturan, kebermanfaatan, dan asas keadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan dalam menghadapi permasalahan yang sama-sama benar. Karena keteladanan lebih utama dari 1000 kata-kata. 2. Terdapat persamaan. 1. Melakukan identifikasi dibagi 2 ranah, yaitu peserta didik dan pendidik atau tenaga kependidikan. 2. Terkait proses pengambilan keputusan dilema etika dilakukan secara tertutup. 3. Menggunakan penjadwalan atau secara langsung dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bobot kasus yang dihadapi. 4. Adanya tim yang membantu dan mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam hal pengumpulan data, fakta, dan informasi. 5. Pemimpin lembaga atau kepala sekolah bukan hanya sebagai seorang manajer tetapi juga sebagai leader. 3. Perbedaan. Pada dasarnya, apa yang dikemukakan masing-masing kepala sekolah memiliki kemiripan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan. Ketiga kepala sekolah memiliki kemampuan manajer dan leader yang sangat baik dan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan yang dihadapi di sekolahnya dan kondisi lingkungan. 4. Rencana ke depan yang dilakukan oleh para pimpinan adalah menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika dengan menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan sesuai yang telah dilaksanakan selama ini. Serta bertambahnya pengalaman dalam pemimpin lembaga akan membantu dalam proses pengambilan keputusan yang memperhatikan sosial emosional. Pengambilan keputusan selama ini telah efektif dengan melibatkan seluruh unsur manajemen sekolah, yaitu wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, komite, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. 5. Berdasarkan hasil wawancara dari 3 pimpinan kepala sekolah, saya mendapatkan wawasan dan pengalaman baru terkait pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan secara nyata. Sehingga ke depan saya akan menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang saya ambil tidak ada yang dirugikan, baik sekolah, peserta didik,
rekan guru, tenaga kependidikan, wali murid, dan lingkungan saya. Penerapan terkait pengambilan keputusan dapat saya lakukan segera di setiap kemungkinan yang membutuhkan tindak lanjut. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.